Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, apa kabar Anda hari ini? Semoga hari ini menyenangkan ya untuk Anda. Kali ini Islam dan Sains Official akan membahas tentang Sholawat Jibril. Nah, untuk mengetahui tentang hal ini, simak pemaparannya dengan menonton video ini hingga akhir, tentunya di Islam dan Sains Official. Namun, sebelum lanjut, baiknya bersama klik tombol like dan subscribe video ini agar kami dapat terus menyebarkan syiar dakwah Islam yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Ada beberapa kisah nyata yang ada seseorang yang memiliki hutang yang sangat banyak dan hutang tersebut dapat lunas dengan dia mempraktekkan sholawat. Syekh Husna Syarif, seorang ulama besar di Mesir, bercerita tentang seorang yang terlilit banyak hutang di tengah kubangan kemiskinannya. Dulunya dia adalah orang yang sangat kaya raya, namun jatuh bangkrut sampai terlilit hutang sana sini. Setiap hari rumahnya penuh dengan orang yang menagih hutang. Akhirnya ia terpaksa pergi menjumpai seorang saudagar kaya dan meminjam uang sebanyak 500 dinar. Saking terkenalnya dia sudah banyak hutang sampai saudagar ini bertanya, "Kira-kira kapan Anda akan melunasi pinjaman ini?" "Minggu depan Tuan," jawabnya singkat. Ia pun berhasil meminjam hutang, lalu pulang dengan 500 dinar di genggamannya. Uang itu segera dibayarkan pada orang-orang yang setiap hari datang menagih hutang kepadanya, hingga 500 dinar yang ia peroleh itu tidak tersisa sama sekali. Hari demi hari, ia bertambah sulit dan terpuruk kondisi ekonominya, hingga tempo pembayaran hutangnya pun tiba. Saudagar mendatangi rumah si miskin dan mengatakan, "Tempo hutang Anda telah tiba." Dengan suara lirih, dia menjawab, "Demi Allah, saya sedang tidak berhasil mendapatkan apa-apa untuk membayar, tapi sungguh saya terus berusaha untuk melunasi." Saudagar merasa geram, lalu mengadukannya ke pengadilan dan membawanya ke hakim. Di pengadilan, hakim bertanya, "Mengapa Anda tidak membayar hutang Anda?" Dia menjawab, "Demi Allah, saya tidak memiliki apa-apa, Tuan." Karena merasa ini adalah kesalahan si miskin, maka hakim memvonisnya dengan hukuman penjara sampai ia bisa melunasi hutangnya. Kemudian si miskin bangkit dan berkata, "Wahai Tuan Hakim, berilah saya waktu untuk hari ini saja. Saya hendak pulang ke rumah untuk berjumpa keluarga dan mengabarkan hukuman ini, sekalian berpamitan dengan mereka. Kemudian saya akan langsung kembali untuk menjalani hukuman penjara." Hakim berkata, "Bagaimana mungkin? Apa jaminannya kau akan kembali besok?" Lelaki itu terdiam, tapi seolah mendapatkan ilham di benaknya. "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jaminanku. Wahai Tuan Hakim, bersaksilah untukku jika besok aku tidak kembali, maka aku bukanlah termasuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Sang hakim tersentak diam. Ia sadar betapa bahayanya jaminan itu jika si miskin berbohong. Hakim berpikir sejenak lalu memilih untuk percaya demi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hukuman pun ditunda hingga esok. Sesampainya di rumah, si miskin mengabarkan kondisinya kepada istrinya bahwa esok akan dipenjara. Istrinya bertanya, "Apabila esok akan dipenjara, mengapa hari ini engkau bisa bebas?" Lalu suaminya berkata, "Aku menaruh nama Rasulullah SAW sebagai jaminanku." Air hangat menetes dari mata istrinya seraya ia berkata pada suaminya, "Jika nama Rasulullah SAW yang menjadi jaminan bagimu, maka mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW." Dan mereka pun bersolawat kepada Rasulullah SAW dengan rasa cinta dan ketulusan yang mendalam hingga mereka tertidur. Tiba-tiba dalam tidurnya mereka bermimpi melihat Rasulullah SAW. Beliau memanggil nama si miskin seraya berkata, "Hai Fulan, jika telah terbit fajar, pergilah ke tempat alim Fulan. Sampaikan salamku padanya dan mintalah supaya ia menyelesaikan hutang piutangmu. Jika alim itu tidak percaya, maka sampaikan dua bukti ini. Katakan padanya bahwa di malam pertama ia sudah membaca salawat untukku 1000 kali, dan di malam terakhir dia telah ragu dalam jumlah bilangan salawat yang dibacanya. Sampaikan padanya bahwa ia telah menyempurnakan salawatnya." Seketika itu si miskin terbangun dan terkejut. Tanpa ragu, setelah subuh ia pergi menuju rumah sang alim dan berjumpa dengannya. Tanpa buang waktu, si miskin menyampaikan mimpinya. "Wahai Tuan, Rasulullah SAW telah menitipkan salam untukmu dan meminta agar engkau sudi menyelesaikan hutang piutangku." Alim bertanya, "Apa bukti kebenaran mimpimu itu?"
Kata baginda Nabi Muhammad SAW, di malam pertama engkau telah bersalawat sebanyak 1000 kali, dan di malam kedua Anda tertidur dalam keadaan ragu dengan jumlah bilangan salawat yang telah Anda baca. Rasulullah SAW mengatakan bahwa hitungan salawat Anda telah sempurna dan salawat Anda telah diterima olehnya. Mendengar itu, Alim itu spontan menangis karena berita gembira salawatnya diterima Rasulullah SAW. Maka Alim tersebut memberi uang 500 dinar dari Baitul Mal untuk melunasi hutang si miskin, dan 2.500 dari harta pribadinya untuk si miskin sebagai tanda terima kasih atas berita gembira yang disampaikannya. Dengan dana itu, si miskin langsung bergegas pergi ke hakim untuk menyelesaikan perkaranya. Sampainya di pengadilan, si hakim bangkit dari kursinya, menyambut si miskin seakan sudah rindu. Dengan senyum lebar, sang hakim memanggil seraya berkata, "Kemarilah, berkat kamu aku mimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Rasulullah telah berpesan kepadaku bahwa jika aku menyelesaikan hutangmu, maka kelak Rasul akan menyelesaikan perkaraku di akhirat. Ini uang 500 dinar untuk melunasi hutang-hutangmu." Belum juga hakim selesai bicara, tiba-tiba pintu ada yang mengetuk. Ketika dibuka, ternyata saudagar penagih hutang tersebutlah yang mengetuk pintu tersebut. Dia langsung memeluk si miskin dan menciumnya, sembari berkata, "Berkat Anda, saya mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Beliau berkata padaku, jika aku merelakan hutangmu, maka kelak di hari kiamat, Rasulullah akan merelakan segala tanggunganku. Dan ini uang 500 dinar, hadiah untuk Anda dan hutangmu lunas. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepadanya, serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan sepenuhnya." Quran Al-Ahzab ayat 56. Maksud si Allah. Oleh sebab itu, sholat Jibril sekalipun sangat singkat namun memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Di antaranya sebagai penarik rezeki dan juga dapat membantu seseorang yang terlilit oleh hutang. Selain itu, dengan mengamalkan sholat Jibril, maka akan mempermudah urusan dunia dan akhirat bagi para pengamalnya, sehingga sholat Jibril ini sangat penting diamalkan bagi umat muslim. Wallahu a'lam bishawab. Selebihnya kami akan putarkan sholat Jibril yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton channel ini, dan jangan lupa bantu klik tombol like dan subscribe serta share video ini karena sebaik-baik manusia ada yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala